Pelajaran dari Bileam untuk 81 tahun Indonesia. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, hari ini 17 Agustus 2026, Fakta Israel mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Fakta Israel berharap dan mendoakan agar bangsa Indonesia bebas, merdeka dari kebencian terhadap Israel. Bapak Ibu, ini bukan karena YouTube Fakta Israel ya Bapak Ibu yang berbicara tentang Israel ini, karena untuk kepentingan Fakta Israel, tidak Bapak Ibu. Karena memang di Alkitab ada soal ini. Tuhan tidak ingin ada bangsa yang membenci Israel. Tuhan tidak ingin ada kebencian terhadap bangsa yang Tuhan sudah pilih untuk mendatangkan juru selamat, Yeshua. Kita bisa belajar dari Bileam. Bapak Ibu bisa lihat Bilangan 22 ayat 12. Lalu berfirmanlah Elohim kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka semua telah diberkati. Bapak Ibu, Tuhan Bapa di sorga menasehati Bileam yang dibayar oleh Balak Raja Moab untuk mengutuki Israel. Tapi Tuhan bicara apa? Jangan engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka semua telah diberkati. Bapak Ibu perlu lihat di Bilangan 24 ayat 1 ditulis apa? Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Bilangan 24 ayat 2 ditulis, ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Elohim menghinggapi dia. Ketika Bileam melihat bahwa baik di mata Tuhan memberkati Israel, maka apa yang terjadi? Bileam tidak mau melakukan lagi apa yang diupahkan kepada dia untuk mengutuki Israel. Dan roh Elohim ada pada dia. Di masa perjanjian lama, Roh Kudus tidak tinggal di dalam, tapi menghinggapi, turun ya Bapak Ibu. Jadi ada keputusan yang harus diambil oleh Bileam secara pribadi dulu untuk bebas dari kebencian. Kemudian Roh Kudus bekerja, Roh Elohim bekerja. Bapak Ibu, kita lihat di perjanjian baru, apa yang terjadi pada Bileam ini menjadi pelajaran di 2 Petrus 2 ayat 15 Bapak Ibu. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan yang jahat. Perbuatan jahat Bileam apa? Menerima bayaran untuk mengutuki Israel. Implementasi modernnya apa Bapak Ibu? Mengecam Israel demi kedudukan, demi jabatan, demi materi, demi duit. Bapak Ibu mengucapkan kata-kata yang mengutuki bangsa Israel. Demi popularitas, takut di cancel culture, takut ditolak ya. Nah itu seperti Bileam menerima upah untuk kejahatan. Tuhan gak suka. 2 Petrus 2 ayat 15 dikatakan di 2 Petrus 2 ayat 16, tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Orang yang berniat mau mengutuki Israel saja itu disebut bebal.
Ini di perjanjian baru Bapak Ibu, di 2 Petrus 2 ayat 16. Jangan menjadi orang bebal. Lalu apa lagi? Yudas 1 ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Bileam disebut sesat loh Bapak Ibu. Ya, tegas ayat Alkitab kita. Nah Bapak Ibu, ada 3 ayat rujukan di Alkitab Perjanjian Baru. 2 Petrus 2 ayat 15, 2 Petrus 2 ayat 16, dan Yudas 1 ayat 11. Yang bisa menjadi pegangan kita bahwa kita tidak boleh menjadi Bileam-Bileam modern. Tidak boleh menjadi Bileam-Bileam dari Indonesia di akhir zaman ini. Kita justru harus menjadi Bileam yang bertobat. Bileam yang melihat baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel. Bapak Ibu, Indonesia butuh kebenaran. Indonesia harus sembuh dari penyakit kebencian. Indonesia butuh Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang-orang benar di masa kini di Indonesia yang usianya 81 tahun ini untuk menyatakan kebenaran. Kebenaran tentang apa? Tentang Israel yang ada di Alkitab. Tentang Israel yang ada di sejarah. Tentang Israel yang ada di pemberitaan-pemberitaan. Indonesia butuh kebenaran. Dan Bapak Ibu, fakta Israel yakin, melalui kebenaran-kebenaran tentang Israel, maka akan semakin banyak orang yang ingin mengenal Tuhan yang disembah Israel. Semakin banyak orang akan mengenal Juru Selamat dari Israel, Yeshua. Jadi Bapak Ibu, di usia Indonesia ke-81 ini, mari kita berkomitmen menabur benih kebenaran di tanah yang mungkin kering Bapak Ibu. Tapi kita percaya, ditetesi dengan kebenaran demi kebenaran, tanah itu akan berbuah kebenaran. Amin. Kita menjadi terang dan garam di Indonesia yang gelap. Garam berfungsi mencegah pembusukan. Garam berfungsi untuk menahan dari kebencian-kebencian yang ada saat ini. Anda setuju dengan fakta Israel? Silakan tulis komentar Anda di kolom komentar YouTube Fakta Israel. Saya Monique Rakers, Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup. Mari memberkati Indonesia dengan kebenaran. Damai hanya bisa terwujud jika ada kebenaran. Salam damai dari Fakta Israel. Saudara, terima kasih Anda mendukung pelayanan edukasi dari YouTube Fakta Israel. Anda bisa men-share YouTube Fakta Israel link demi link video kami, sehingga semakin banyak orang Indonesia yang mengenal kebenaran tentang Israel dan mengenal Tuhan yang disembah bangsa Israel, Bapa di sorga dan Juru Selamat dari Israel. Terima kasih.